Dengar-dengar katanya Ibu mau melakukan coaching ya hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Benar sekali Bu, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Ana. Mohon kiranya Ibu bisa melakukan. Baik Bu, sebelum melakukan observasi, di sini saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apakah Ibu sudah mempersiapkan rubrik penilaian? Dan pada kegiatan coaching nanti saya akan mengamati apakah percakapan sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coach dan bagaimana coach tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, sekarang jangan lupa untuk menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengangkat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam coaching kali ini? Dalam coaching kali ini saya ingin agar coach saya menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Demikian ya Bu, percakapan pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan Ibu Wana. Nanti akan kita lanjutkan perbincangannya setelah melakukan coaching. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Lilis. Apa kabar Bu Ana hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu sendiri apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu. Baik, terima kasih ya Bu Ana sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Dengar-dengar Ibu Ana ada yang ingin diceritakan begitu. Dengan Bu Ana? Benar sekali Bu, saya ingin bercerita dulu. Baik Bu, kita tuh tidak banyak waktu ya, mungkin 15 sampai 20 menit. Kita akan ngobrol. Jadi yang ingin diceritakan itu apa? Begini ya Bu ya, di sekolahan saya itu kan banyak rekan sejawat itu yang saya rasa mereka itu kurang memiliki kepedulian terhadap kebersihan yang ada di sekolahan kami ini. Jadi mereka itu ketika melihat sampah yang berserakan, mereka itu tidak segera untuk menyuruh anak mengambilnya atau membersihkannya. Kemudian lagi juga ketika mereka akan mengajar di kelas, ketika kelasnya masih kotor, mereka langsung mengajar saja tanpa meminta anak untuk membersihkan atau memungut sampah yang ada di depan kelas mereka. Nah, jadi mereka itu terkesannya begini Bu ya, seakan-akan mereka itu hanya kewajibannya hanya mengajar saja, sedangkan kebersihan itu bukan menjadi tanggung jawab mereka. Padahal kan mereka tahu kalau kebersihan itu kan angka kesehatan, kebersihan itu sebagian daripada ini. Baik, saya baca permasalahan itu terkait dengan sejawat yang tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekolah ya Bu ya. Iya Bu, benar sekali Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan hari ini saya ingin agar rekan-rekan sejawat saya itu memiliki kepedulian terhadap kebersihan yang ada di lingkungan sekolah. Kira-kira kepedulian seperti apa yang ingin Ibu harapkan terjadi pada rekan-rekan sejawat Ibu itu? Saya ingin rekan-rekan sejawat saya ini apabila dia itu melihat sampah di lingkungan sekolah, mereka itu segera menggerakkan anak gitu Bu, untuk mengambil sampah tersebut atau mereka sendiri yang mengambilnya. Begitu juga ketika mereka akan mengajar, mereka memperhatikan dulu kondisi kelasnya, kira-kira sudah bersih atau belum gitu. Baik Bu ya, berarti melihat sampah mereka langsung menggerakkan anak untuk membersihkannya. Ketika akan mengajar mereka sudah memastikan bahwa kelas itu bersih atau belum. Menurut Ibu itu ada situasi yang ideal, bukan begitu Bu? Iya Bu, benar sekali. Menurut Ibu jika kondisi tersebut merupakan kondisi yang ideal dan berada pada level 10, saat ini kondisi guru di sekolah Ibu-ibu itu di level berapa? Saya rasa saat ini masih di level 6 ya Bu ya, karena di sekolahan kami itu banyak ya, mayoritas guru-gurunya itu sudah P3K semua, PNS 3K, bahkan ada yang sudah PNS. Kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan
banyak yang ASN 3K, bahkan ada yang sudah PNS, jadi terkesannya seperti gengsi gitu Bu ya kalau mau membersihkan sendiri. Tapi kalau di level 8 mungkin masih bisa. Kira-kira usaha apa yang Ibu lakukan agar guru-guru di sekolah Ibu itu memiliki kepedulian terhadap kebersihan sekolah tersebut? Saya sebenarnya masih bingung juga ya memikirkan kira-kira rencana apa yang akan saya lakukan. Tapi mungkin semacam lomba gitu ya. Jadi rencananya mungkin saya nanti akan melakukan lomba. Tiap-tiap kelas itu akan dilombakan. Nah nanti kelas yang menang akan diberikan piagam dan diberikan predikat kelas terbersih. Baik Bu ya, Ibu akan melakukan semacam lomba. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang lain untuk agar kepedulian rekan sejawat itu dapat ditingkatkan? Apa ya? Mungkin saya akan melakukan gerakan setup sampah kali Bu ya. Jadi seluruh warga sekolah termasuk juga guru dan juga staf nanti akan saya minta untuk memungut sampah 10 sampah dalam satu hari. Ketika mereka belum menemukan 10 sampah maka proses belajar mengajar belum bisa dimulai. Baik Bu ya, Ibu tadi sudah merencanakan lomba dan gerakan 10 sampah ya. Kira-kira saat ini menurut Ibu rencana yang bagaimana, yang duluan yang mana Ibu akan realisasikan? Dari kedua rencana itu mungkin saya akan cepat melaksanakan yang gerakan 10 sampah Bu ya. Karena kalau lomba itu tentunya membutuhkan waktu yang lama, juga membutuhkan biaya Bu ya. Jadi mungkin secepatnya yang akan saya realisasikan yaitu gerakan 10 sampah. Gerakan 10 sampah ya Bu ya. Kira-kira Ibu membutuhkan support dari siapakah untuk melakukan kegiatan ini? Adakah yang bisa membantu Ibu dalam melakukan gerakan 10 sampah itu? Mungkin nanti saya akan meminta bantuan kepada kepala sekolah ya Bu ya untuk memonitor kegiatan yang kami lakukan. Juga nanti mungkin saya minta bantuan kepada penjaga sekolah. Baik, artinya Ibu akan melakukan yang terlebih dahulu itu gerakan 10 sampah Bu ya, dengan berkolaborasi antara kepala sekolah dengan penjaga sekolah dan warga-warga yang ada di sekolah tersebut. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan ini? Mungkin kegiatannya akan secepatnya saya lakukan Bu. Mungkin minggu-minggu ini sudah akan saya lakukan. Baik Bu, kira-kira dari percakapan hari ini apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan hari ini alhamdulillah Bu ya, saya mendapatkan gambaran bagaimana caranya agar guru-guru di sekolahan saya itu memiliki kepedulian terhadap kebersihan di lingkungan sekolah. Nah pada saat nanti saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga penjaga sekolah ya, agar lingkungan sekolah kami ini lebih terlihat bersih dan rapi. Baik Bu ya, tadi saya sudah mendengarkan rencana yang Ibu lakukan, mendengar cerita Ibu lagi. Nah, saya akan mendengar cerita Ibu lagi nanti setelah Ibu melakukan. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam Bu Erlina. Baik, tadi Ibu sudah melakukan coaching. Sekarang saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait coaching yang sudah Ibu lakukan tadi. Menurut Ibu, pada saat melakukan coaching tadi, apakah sudah sesuai dengan indikator ketercapaian yang sudah Ibu tentukan? Ya, menurut saya tadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu menanyakan aktif dan memajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Luar biasa ya. Menurut Ibu, saat melakukan coaching tadi, apakah sudah sesuai alur tirta atau belum? Ya Bu, menurut saya sudah sesuai. Saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, dengan cara menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut dapat membuat coaching dan menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Hebat ya. Nah, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami lagi alur tirta sehingga saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Oke. Nah, di sini izinkan saya sebagai observer untuk menyampaikan hasil penilaian saya terkait kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi. Baik Bu,
Menurut saya dalam kegiatan coaching tadi prosesnya sudah berjalan baik dan alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Ibu sudah menggali dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Kuci dapat menemukan solusi dari coaching ini. Dan juga Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan prinsip coaching. Baik Bu, terima kasih atas informasinya. Saya akan berusaha untuk menerapkan coaching ini lebih sering lagi. Sama-sama Bu, semoga ke depan kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Demikianlah kegiatan observasi kita, saya tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.